Beracara, berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami buka hati kami dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan ruangan ini ke tangan-Mu. Engkau yang ambil alih. Biarlah firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, memampukan kami berdiri untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Allah. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, Shalom. Semangat pagi. Semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saya buka masker saya supaya enak. Saya masih tetap berbicara kepada kita semuanya tentang akar. Katakan bersama-sama akar. Karena tema kita Bapak Ibu Saudaraku dalam 1 bulan 2 bulan ini adalah berbicara akar, di mana tema besar kita adalah kita akan mengalami mukjizat, kita akan mengalami terobosan, dan di mana siapa yang mengalaminya adalah orang-orang yang dewasa dalam pelayanan, orang-orang yang dewasa dalam pertumbuhan kekristenannya. Bagaimana bisa dewasa? Maka dia harus berakar. Setelah dia berakar dengan baik, maka dia bertumbuh. Setelah dia bertumbuh, dia pasti berbuah. Dan orang-orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah, dia adalah orang-orang yang dewasa. Dan orang-orang yang dewasa lah yang menerima janji. Orang-orang yang dewasa lah menerima mukjizat tahun ini. Orang-orang yang dewasa lah yang akan menerima terobosan. Orang-orang dewasa lah akan dipercayakan hal-hal hebat, hal-hal yang luar biasa dari sorga kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu Anda dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membongkar kepada Anda dan saya, apakah Anda dan saya memiliki akar yang baik atau tidak. Maka nanti Anda akan tahu siapa diri Anda dan saya. Ketika Anda dan saya tahu siapa dirimu atau akarmu tidak bagus dalam Kristus, maka Anda dan saya harus perlu memperbaikinya kembali. Supaya apa? Engkau berakar dengan baik. Ketika engkau berakar dengan baik, maka engkau pun akan bertumbuh dengan baik. Dan ketika engkau bertumbuh dengan baik, maka engkau akan menghasilkan buah yang baik. Dan ketika engkau menghasilkan buah yang baik, maka Anda adalah orang-orang hebatnya Tuhan, orang-orang yang dewasa. Dan orang-orang dewasa lah yang akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Siapa itu? Anda dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, saya memiliki beberapa tanaman yang saya tanam, dan saya membeli Bapak Ibu Saudaraku pohon sengon. Bukan saya yang beli, ibu yang beli dari Jawa sana. Dan dibeli itu saya kurang tahu persis harganya berapa, tapi ada lebih kurang 15 pohon dibeli dan ada di rumah dan di depan teras itu saya rawat dengan baik. Dan saudaraku yang kekasih, ketika saya rawat dengan baik, maka dari 15 pohon itu ada yang tidak bisa diselamatkan. Dengan jurus apapun tidak bisa diselamatkan, karena memang akarnya tidak mampu lagi untuk diperbaiki. Jadi tadi untuk saya memastikannya, saya pulang lagi ke rumah tadi. Serius, untuk memastikannya saya pulang lagi ke rumah sekalian jemput ibu. Apakah betul perkataan saya ini apa tidak? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya ke sana, yang saya lihat itu hanya tiga Bapak Ibu Saudaraku yang akarnya tidak bisa diselamatkan, sehingga pohonnya pun kering dan layu dan akhirnya mati. Apakah sang yang empunya tidak merawatnya dengan baik, tetapi tidak tertolong lagi. Tetapi ada yang Bapak Ibu Saudaraku, pohon sengon ini yang dirawat dengan baik, disiram setiap hari. Pagi saya siram, sore saya siram, dan terkadang tanahnya agak saya goncang sedikit supaya agak gembur, dan memang menghasilkan luar biasa. Pohon itu bertumbuh dengan baik, yang walaupun tadinya daunnya sudah gugur semuanya, karena ketika dikirim dari Jawa itu sudah mulai layu. Tetapi ketika saya rawat dengan baik, dan puji Tuhan hasilnya pun baik. Waktu saya keluar kota Bapak Ibu Saudaraku, saya suruhlah si Fuji untuk apa? Selalu menyiramnya pagi dan sore. Saya tidak tahu dilaksanakan apa tidak,
Tetapi yang jelasnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika masih bisa tertolong dan ditempatkan di tempat yang tepat dan selalu disiram, kemungkinan saudaraku yang kekasih bahwa pohon itu akan bertumbuh dengan baik. Dan Anda tahu Bapak Ibu Saudaraku, pohon sengon itu bijinya sangat kecil. Tetapi ketika dia sudah besar, siapa paling gemuk di sini? Mungkin pohon itu yang akan lebih besar daripada Anda dan saya. Tingginya sangat luar biasa dan harganya pun sangat mahal. Saudaraku, sama dengan kehidupan Anda dan saya, bahwa ketika Anda dan saya dalam perjalanan kekristenanmu, sama seperti pohon yang mungkin sudah dirawat tetapi sangat disayangkan, tidak bisa lagi saudaraku yang kasih, karena memang sudah waktunya, memang dia mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya punya beberapa tanaman di rumah. Kalau ini kan palsunya, ini nggak bisa jadi contoh kan gitu ya. Mau diapain ini palsu, cuma kelihatan subur. Cuma saya bisa ambil ilustrasi dari sini Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang Kristen palsu yang akarnya sudah busuk tapi kelihatannya eksisnya luar biasa. Haleluya, haleluya, kan begitu. Ini begini nih. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan Kristen palsu. Amin. Memang dia ke gereja Bapak Ibu, dia bawa Alkitab. Memang dia ke gereja Bapak Ibu, memang dia katakan shalom. Memang dia ke gereja Bapak Ibu, pakaiannya memang rapi. Memang dia ke gereja Bapak Ibu, bawa kembalikan persembahan, bawa persembahan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, akarnya tidak pernah terbentuk karena sudah mati. Akhirnya kepalsuanlah yang selalu dia munculkan. Dan suatu saat belangnya akan tahu bahwa sesungguhnya apa yang dia pakai, perbuatan yang dia buat tidak seperti apa yang ada dalam dirinya. Semuanya kepalsuan. Ada enggak orang Kristen yang palsu? Ada enggak? Di gereja dia rohani, itu ya. Di gereja dia rohani, di gereja dia tepuk tangan, di gereja dia bilang haleluya, tapi di luar sana dia mencuri. Di luar sana Bapak Ibu Saudaraku, dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Di luar sana dia Bapak Ibu Saudaraku ngata-ngatain orang. Di luar dia sana Bapak Ibu Saudaraku hidup tidak benar. Di luar sana Bapak Ibu dia Saudaraku berbuat yang tidak baik. Itulah Kristen palsu, yang sebenarnya akarnya sudah mati. Dan akhirnya kelihatannya dia bagus. Ini kelihatannya indah enggak? Yosua, indah enggak? Bagus ya? Bagus ya? Kelihatannya bagus. Hampir kita tertipu. Kemarin minggu lalu saya pelayan dalam sebuah gereja. Saya kira Bapak Ibu Saudaraku seperti di gereja kita yang palsu bunganya. Saya bilang, ini kayaknya palsu ya. Enggak Pak, itu asli katanya. Ternyata daun-daun, pohon-pohon bunga-bunga yang dalam gerejanya asli. Saya tidak tahu itu bunga apa namanya, tetapi yang mungkin Anda juga sudah tahu jenis bunganya apa, itu saya kurang paham. Tetapi ketika saya pegang begini, saya pencet tangan saya, ternyata memang asli. Kalau ini Bapak Ibu Saudaraku dipencet, ini tidak terluka ini. Jangan jadi Kristen yang palsu. Amin. Saudaraku, coba kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan seperti ini. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Perhatikan Bapak Ibu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini yang saya tangkap Bapak Ibu Saudaraku, ada kalimat ditanam di tepi aliran air. Pohon itu pasti Bapak Ibu Saudaraku membutuhkan air.
Pohon itu membutuhkan air. Berarti kesimpulannya, saudaraku yang kasih, setiap tanaman Anda, apapun yang Anda tanam, ketika tidak ada aliran suplai air, maka kemungkinan pohon ini dan hasilnya pun tidak baik. Seorang petani menanam padi, maka dia membuat irigasi untuk menyalurkan air. Ketika pada saat tanah itu sudah mulai retak-retak, maka seorang petani yang punya sawah ini membuka keran irigasi itu dan menyalurkan air ke semua sawah, maka padi itu kembali subur. Kembali subur. Sama seperti pohon tadi yang ditanam di tepi aliran air, dia selalu mendapatkan suplai air yang baik, sehingga pohon ini pun bertumbuh dan berakar dengan baik dan menghasilkan buah pada musimnya. Anda kalau pergi jalan-jalan di sebuah pinggiran sungai atau dimanapun itu, saya melihat bahwa apapun yang ditanam di tepi aliran sungai selalu pohonnya bagus. Pohon duren Anda tanam, pohon jambu Anda tanam, pohon apa lagi? Pohon mangga Anda tanam di tepi aliran sungai, maka pohon itu akan sangat dan sangat bagus bila dibandingkan dengan di tempat yang lainnya. Mengapa? Karena di sana suplai air itu sangat melimpah buat sebuah pohon tersebut. Apa maksudnya, saudaraku yang kasih? Setiap anak Tuhan yang mulai membangun kekristenannya tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan cara-cara dunia, tetapi ketika engkau bersama dengan air kehidupan, yaitu kebenaran firman Allah, engkau terus disuplai dengan air kehidupan, yaitu kebenaran firman Allah, yaitu Kristus Yesus yang sudah rela mati buatmu, maka Anda dan saya secara otomatis akan bertumbuh dengan baik. Tapi ketika engkau tidak lagi dekat dengan Tuhan, tidak lagi dekat dengan aliran sungai itu, tidak lagi dekat dengan sumber air itu, maka Anda dan saya tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Kekristenan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti pohon yang di tepi aliran sungai itu. Pemazmur memberikan sebuah perumpamaan ini kepada kita semuanya. Artinya, hai umat Tuhan, hai anak Tuhan, air kehidupan yaitu Kristus Yesus melalui kebenaran firman-Nya. Ketika engkau selalu ada bersama dengan firman itu, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu ada bersamamu, engkau menyukai kebenaran firman Tuhan. Pagi bangun engkau baca firman, malam mau tidur engkau baca firman, waktu longgar pekerjaan engkau baca firman, waktu ada istirahat jam kerja engkau baca firman. Orang seperti ini kemungkinan besar, Bapak Ibu Saudaraku, akan bertumbuh dengan baik. Dia bukan hanya baca, tapi dia senangi firman itu, dan firman itu menjadi rema buat dia, kesukaan buat dia. Orang seperti ini pasti sungguh sangat berbeda dengan orang yang tidak pernah atau jarang baca firman Tuhan. Karena sumber air itu adalah firman Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kesukaannya ialah mendengarkan kebenaran, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya setiap hari. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di Surabaya. Saya lupa itu gereja apa. Usianya sampai hari ini, waktu itu dia ulang tahun yang ke 90 berapa, saya lupa. Waktu dimasukkan di medsos, sudah tua.
dia sudah membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah lebih dari 100 kali baca firman Tuhan. Anak cucunya diajarkan, saudara kasih, membaca firman Tuhan. Dan semua anaknya jadi pendeta. Banyak anaknya semua jadi pendeta. Saya tanya anak saya, Erik, kok maukah jadi pendeta? Tidak mau. Tapi Abel, ketika saya tanya, Bel, kamu mau jadi pendeta? Aku jadi dokter, tapi juga jadi pendeta. Oh, puji Tuhan, saya pikir masih ada warna-warna rohani sedikit kan gitu ya. Cuman ibu bilang begini sama Erik, walaupun kamu jadi dokter, tapi kamu juga mungkin tidak jadi pendeta, tapi seorang hamba Tuhan. Karena Anda tahu Bapak Ibu, seorang dokter yang tidak mengambil biaya, karena dia dijamah Tuhan, siapapun bisa datang berobat kepadanya dan membantu orang-orang untuk apa? Untuk berobat. Dan dokter ini sangat diberkati luar biasa dan tidak mengambil biaya. Dan ada juga Bapak Ibu kapal yang terbakar, kapal rumah sakit kapal terapung, Anda tahu? Ya toh? Itu pun Bapak Ibu Saudaraku membantu orang-orang yang di pedalaman-pedalaman yang tidak terjangkau. Untuk apa? Mengobati. Mereka bukan pendeta, tapi mental, karakter, perbuatan mereka melebihi daripada pendeta. Ada seorang hamba Tuhan juga Bapak Ibu Saudaraku, pendeta, seorang pengurus dari Jakarta Bapak Ibu Saudaraku, dia cerita kepada saya sedang bergumul supaya anak saya ada jadi pendeta. Saya tidak bisa memaksakan mereka untuk jadi pendeta, tapi harus jadi, mereka merasa terpanggil. Saudaraku yang kekasih, dia katakan kepada saya, Charles Manurung, saya usia 60 tahun, saya harus pensiun dari pengembalaan. Saya harus pensiun dari pengembalaan. Jadi gimana Om? Saya harus digantikan dengan orang lain. Tapi saya berharap supaya anak saya yang bisa gantikan saya. 3 anak saya, tapi tidak ada satupun yang mau jadi pendeta. Kuliah ke luar negeri Bapak Ibu Saudaraku, karena gerejanya besar, tetapi satupun tidak ada yang jadi pendeta. Setelah bertahun-tahun dan sudah mulai tua Bapak ini, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya anaknya datang kepada bapaknya, Pak, aku mau jadi pendeta. Masuk di seminari Betel, di tempat James kuliah. Mungkin satu angkatannya James, mungkin atau kakak kelasnya James. Dan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan luar biasa. Tidak perlu dipaksakan, tetapi seorang bapak merindukan anaknya menjadi seorang pendeta. Saudaraku yang kekasih, seorang bapak tua tadi ini mengajarkan kepada semua orang, bacalah firman Tuhan setiap hari. Ketika engkau bangun pagi hari, engkau baca firman Tuhan. Ketika engkau mau tidur, baca firman Tuhan. Tapi satu hal yang kupesankan kepada Anda dan saya, jangan ketika Anda mau tidur baca firman Tuhan, akhirnya menjadi obat tidur. Jangan coba sekali-sekali baca firman Tuhan lagi begini, lagi tidur. Mazmur 19, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tadinya keras suaranya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dalam malam menyampaikan pengetahuan. Tidak anak. Jadi obat tidur. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu. Jangan sekali-sekali baca firman Tuhan lagi keadaan mau tidur, terbaring. Ambil sikap yang terbaik, duduk dengan baik. Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudaraku, orang yang suka baca firman Tuhan, hidupnya lambat atau cepat akan berubah. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun awalnya pohon ini kelihatannya rusak, tapi karena ditanam di tepi aliran air, lambat atau cepat pohon ini akan bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah yang baik. Kiranya inilah yang menjadi kehidupan Anda dan saya.
Saudaraku, ada penyebab akar tanaman busuk. Ada penyebab akar pohon itu busuk. Yang pertama, saudaraku, tanah yang kurang baik. Yang kedua, ada bakteri atau virus. Yang ketiga, kurang nutrisi dan sumber air. Di Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang sedang musim namanya virus kelapa sawit. Virus kelapa sawit yang tidak pernah sejarahnya ada, tapi sekarang sudah ada. Pohon kelapa sawit itu memang, saudaraku, dia bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah juga baik. Tahu-tahu pucuknya bisa patah. Dan ketika dikampak dalamnya, diambil dalamnya, ternyata dalam sebuah pohon itu, di dalamnya sudah busuk. Siapapun orang ahli pertanian, maka ketika ditanya mana yang salah, karena sumber akar yang tidak baik, akarnya rusak, akarnya busuk. Dan sekarang ketika saya cerita kepada banyak orang berkata begini, aduh, di sini nih sekarang kena virus kelapa sawit. Kita sudah tanam tunggu lama. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudaraku, sudah 7 tahun kita tunggu, berbuah dengan baik, tapi lama-lama pucuknya patah dan akhirnya mati. Dan keluarga dari bapak saya cerita begini, di tempat kita pun ada begitu, Pak Erik, katanya begitu. Pas mereka lagi minum tua di bawah pohon sawit, kan gitu ya, di bawah pohon sawit itu kan tempat biasa nongkrongnya mereka minum tua. Untung Namboru saya ini, tante saya ini lihat, dia bilang begini, awas Pak De, nama Laisa ini, sepupu saya ini namanya Pak Devi, Pak Devi. Awas Pak Devi, dia lihat pucuknya sawit itu tumbang. Kalau pas di situ dia mabuknya itu, dan kelapa sawit itu bisa mematikan dia. Untung dia lompat, saudaraku, dan akhirnya rebahlah pucuk sawit itu. Kan tidak enak, mati kenapa? Lagi minum, kenapa? Pucuk sawit jatuh. Ceritanya tidak enak kan gitu ya. Tapi orang ini masih dikasih kehidupan yang baru, saudaraku, untuk hidup memperbaiki diri. Itulah yang terjadi di sana. Musim namanya virus. Kita pun dalam kekristenan kita sebenarnya, di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, banyak virus-virus yang akan menjatuhkan kita, yang akan merusak pohon-pohon kehidupan kita, untuk kita tidak bertumbuh dengan baik. Ketika Anda tidak mengabalkan tubuh Anda dengan firman Allah, maka Anda akan terjangkit dengan virus itu. Bukan corona yang saya maksud ya, bukan. Virus-virus yang mungkin menjangkit Anda, di mana Bapak Ibu Saudaraku, iblis selalu berkeliling untuk mencari celah di mana kelemahanmu, untuk menjatuhkanmu dan membuat Anda tidak mampu lagi menjadi Kristen yang sesungguhnya. Sama seperti pohon itu, tidak lagi mampu menjadi pohon yang sesungguhnya, yang bisa bertahan 30 sampai 40 tahun kelapa sawit itu. Kita akan banyak jatuh dalam perjalanan kita ketika virus-virus itu berkuasa atas kehidupan Anda dan saya, di mana Anda membiarkan diri Anda membuka celah untuk jatuh dalam dosa. Akibat dari akar busuk atau akar rusak tadi, Bapak Ibu Saudaraku, maka akibatnya tidak ada pertumbuhan atau tidak bertumbuh dengan baik. Jadi kalau akar pohon sudah rusak, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Yang kedua, akibat dari akar rusak, daunnya pun kekuning-kuningan, pucat kelihatannya. Si Pak Uji kemarin berkata, kemarin berkata begini, Pak, ini pohon cabai ini karena mungkin tanahnya berpasir. Saya bilang bukan, karena belum dipindahin. Ada beberapa pohon cabai, Bapak Ibu Saudaraku, daunnya pucat dan kekuning-kuningan. Ini akibat akarnya yang rusak. Akarnya tidak baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, akibat dari akar rusak, tidak menghasilkan buah, dan kalaupun menghasilkan buah tidak maksimal. Yang keempat, akibat akar rusak,
tidak bisa bertahan dengan angin, akibatnya tumbang dan rebah. Dan akibat dari akar rusak, lama-kelamaan akibatnya mati. Sama halnya kekristenan kita Bapak Ibu Saudaraku. Akibat Anda dan saya tidak berakar dengan baik dalam kekristenan Anda dalam Kristus, maka akibat Anda dan saya tidak berakar dalam kekristenan Anda dalam Kristus, akar Anda dan saya akan rusak dan busuk dan tidak baik. Maka akibatnya tidak ada pertumbuhan dalam kekristenan Anda. Tidak ada pertumbuhan. Tahun ini bertambah, Anda masih seperti itu. Tahun depan mulai datang tahun 2023 terus masih seperti itu. Tahun 2024 masih seperti itu, tidak ada pertumbuhan. Banyak enggak orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan? Banyak enggak? Banyak. Mengapa bisa terjadi? Karena akarnya rusak. Seandainya akarmu bagus, seandainya akarmu berlandaskan kepada Kristus, pasti ada pertumbuhan. Tapi kalau akarmu rusak, pasti kemungkinan besar tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan. Datang sesukanya. Kalau tidak ada pelayanan, dia tidak datang ibadah. Itu tidak ada pertumbuhan. Tunggu ada jadwal dia baru ibadah, baru melayani, baru datang ibadah. Kalau tidak ada jadwal, tidak datang. Itu tidak ada pertumbuhan. Masih masalahnya tersinggung. Tahun demi tahun masalahnya hanya tersinggung. Itu tidak ada pertumbuhan. Masalahnya hari-hari sakit hati. Ini tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan. Mengapa? Akar sedang rusak. Sensitif. Mengapa bisa sensitif? Karena akar rusak. Tema ini Bapak Ibu Saudaraku, ini saya dapatkan dengan sebuah pergumulan yang luar biasa. Dan ini membongkar pribadimu dan pribadiku. Apakah sebenarnya Anda menjadi Kristen yang benar atau tidak? Dan di sini akan Anda tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Apakah akar kekristenanmu berakar kepada Kristus atau sedang berakar kepada dunia ini? Akibat dari akar yang rusak tadi, maka Anda tidak mengalami pertumbuhan dengan baik. Bahasa Jawanya apa? Kuntetan. Kerdil. Tahu kerdil? Tahu ya? Ya. Kerdil, kuntetan. Masalahnya hanya terkungkung di situ aja. Sakit hati, tersinggung. Itu aja masalahnya. Sensitif. Sehingga tidak ada pertumbuhan. Dia salahkan orang lain. Pendeta lagi khotbah baik, dia salahkan pendeta. Pendeta ngomong apa, dia salahkan pendeta. Sensitif. Kenapa bisa begitu? Akar tidak bagus, sehingga tidak ada pertumbuhan dalam dirinya. Lama-lama akan Anda seperti bunga ini palsu. Kepalsuan. Yang kedua, secara rohani Bapak Ibu Saudaraku, akibat akar kekristenanmu rusak atau tidak baik atau busuk, yang kedua akibatnya adalah tidak ada gairah melayani. Tidak ada gairah melayani. Hilang gairah melayani. Di gereja Anda memang tepuk tangan, di gereja memang Anda melompat, di rumah tidak ada gairah menyembah.
Di rumah, habis hampir tertarik. Di rumah tidak ada persekutuan, di rumah tidak ada penyembahan, di rumah kehilangan hadirat Allah, tidak ada gairah. Ini sebenarnya akarmu sedang rusak parah. Jadi kalau Anda kehilangan gairah melayani Bapak Ibu Saudaraku, ada dua versi di sini saya katakan gairah melayani, yang khususnya dalam tengah-tengah pribadimu. Anda tidak lagi semangat menyembah Tuhan secara pribadi, tidak membangun mesbah Allah dalam pribadimu dengan Bapa di surga, secara pribadi maupun kekeluargaan dalam rumah tanggamu. Sebenarnya akarmu sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Tidak ada gairah untuk berdoa, tidak ada gairah untuk menyembah, tidak ada gairah memuji Tuhan, tidak ada gairah bermazmur bagi Allah, tidak ada gairah merenungkan dan memperkatakan firman Allah, tidak ada gairah untuk ibadah, tidak ada gairah untuk persekutuan. Kehilangan gairah. Kenapa? Karena akarnya rusak. Katakan sebelah kiri kananmu, kau dengar itu bilang begitu. Ini mencelikan pribadimu dan pribadiku. Sesungguhnya banyak orang Kristen yang akarnya sedang rusak. Yang dulunya, yang versi kedua Bapak Ibu, yang dulunya dia melayani, tidak lagi melayani. Yang dulunya penerima tamu, jadwalkan penerima tamu, jangan saya lah, dari yang lain aja. Kau kehilangan gairah melayani. Akarmu sedang rusak. Padahal sebenarnya ketika engkau ditempatkan melayani, kau harus katakan, thanks God. Tuhan, kerajaanmu masih mempercayakan aku melayanimu, walaupun aku sebagai penerima tamu. Tahu kunci pelayanan di mana? Ketika ibadah. Hah? Asar. Penerima tamu. Kuncinya di situ. Makanya penerima tamu itu tidak sembarangan. Apalagi kalau berkelahi Anda sama suami Anda di rumah atau dengan anak Anda. Anda penerima tamu, muka begini terus. Lari tidak jemaat. Shalom Bu. Shalom. Nggak bisa. Salam Om. Ya salam. Nggak bisa begitu. Kuncinya di situ tuh. Ketika kesan pertama itu mempesona, dia akan bilang begini, aku besok datang lagi ke sana itu. Karena penerima tamunya, senyumnya senyum pepsau dan cinta dan deliden. Shalom. Bagaimana kabarnya? Makanya penerima tamu harus di briefing dulu. Nggak bisa begini karena tanganmu gede kan gitu ya. Kau salam yang tangannya kecil, shalom. Saking semangatnya, langsung dia salah urat. Dia bilang, aku ini yang terakhir ke gereja ini. Bahaya itu. Jangan kau gempal begini tangannya. Dulu waktu saya di Jakarta Bapak Ibu, ada marga situ orang atau marga, tangannya gede betul. Ketika nyalam itu bisa salah urat tangannya orang. Tangan saya ini Bapak keras betul saya pikir. Tapi untung saya tetap ada pelayan di situ. Nggak mungkin saya bilang saya pindah dari sini, nggak begitu saudaraku. Tapi kalau orang sensitif, akarnya belum dipulihkan, kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Maka penerima tamu itu, shalom. Gimana kabarnya tante? Wih tante hari ini cantik banget, saya luar biasa. Karena pada dasarnya semua orang senang dipuji. Jangan Anda datangnya, salam. Tidak bisa begitu juga. Tetapi kembali lagi saudara kasih, ketika engkau kehilangan gairah melayani, sebenarnya akarmu sedang rusak. Akar Anda dan saya sedang rusak.
Tidak lagi persekutuan secara pribadi, tidak lagi penyembahan secara pribadi, tidak lagi doa sapaan secara pribadi, tidak lagi perenungan firman Allah secara pribadi maupun secara keluarga, dan tidak lagi melayani dalam kerajaannya secara organisatoris di dalam gereja lokal di mana Anda dan saya ada pada saat hari ini di GB Karisma. Sebenarnya akarmu sedang bermasalah, sedang rusak dan harus diperbaiki. Siapa yang mampu perbaikinya? Hanya satu, Kristus Yesus. Aku tidak bisa memperbaiki akarmu. Untuk Anda mau berubah, dekatlah kepada Kristus. Bukan dekat kepada pakar motivator. Dekat kepada Kristus. Orang yang dekat dengan Kristus, orang yang intim dengan Kristus, pasti lambat atau cepat akan berubah. Akarnya akan diperbaiki. Akibat dari akar yang tidak baik, tadi apa saya katakan yang pertama? Tidak ada pertumbuhan. Yang kedua, tidak ada gairah melayani. Ayo, Anda sudah mulai undur pelayanan. Tahun 2022 Anda harus bangkit. Karena Tuhan mau minta Anda dewasa. Jangan Anda berharap besar tahun ini, tapi Anda tidak dapat dipercaya oleh Tuhan karena Anda tidak dewasa dalam pengiringan. Hanya usiamu yang dewasa, tapi rohanimu masih kanak-kanak, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Perbaiki akarmu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, akibat akar kekristenanmu busuk, rusak dan tidak baik, maka tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Saya pergi ke kampungnya tante saya, lagi duduk di warung. Tante saya ini ngomong begini, lagi perbaiki rantai sepeda. Ngomongnya, Kak, nggak enak. Ini maaf ya, maaf sekali lagi. Ini bahasanya bahasa kotor. Puki maknya nih lah katanya. Hanya perbaiki rantai sepeda. Terus datang yang jual sayur. Apa namanya di sini? Yang itu kan jual sayur. Ya, tukang jual sayur. Kumpullah ibu-ibu. Datang ibu yang satu ngomong sama ibu yang satunya. Budat. Ada 4 bahasa yang kudengar di sana, yang bahasa yang tidak baik. Makanya aku bilang, kalau anak saya di sini tinggal 1 minggu, rusak anak saya. Ngomong begini, anjing, itu biasa. Budat, itu biasa. Itu biasa. Tapi bagi orang-orang rohani, itu hal yang risih dan hal yang tidak baik didengar. Kita harus mengucapkan kata-kata berkat. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah-buah rohani yang kelihatan dari Anda dan saya ketika akarmu, kekristenanmu tidak bertumbuh dengan baik. Maka yang tidak ada buah rohani yang muncul. Tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Yang ada hanya buah-buah kedagingan yang muncul. Masih suka ngomong kotor, masih suka ngomong kebun binatang, masih suka mencaci maki orang, masih suka ngomongin orang. Tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Mengapa bisa? Karena akarmu sedang bermasalah. Selama ini banyak orang gereja tertipu dalam kebangunan kekristenannya. Ternyata begitu banyak orang Kristen yang sedang akarnya rusak. Kelihatannya dia cantik, kelihatannya dia wow, kelihatannya dia rohani, tapi dia penuh dengan kepalsuan, persis seperti bunga ini. Tidak ada buah-buah rohani yang muncul dalam hidupnya. Masih suka gontok-gontokan, sulit menabur, sulit memberi, tidak ada loyalitasnya dalam pelayanan. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku, kejujuran dalam hidupnya. Yang ada hanya kepalsuan. Pendetanya sudah bilang, ayo jujur masalah uang, jangan sampai Anda jadi mamon itu menguasaimu. Jujur dalam masalah keuanganmu, jujur terhadap suamimu, jujur terhadap istrimu, jujur terhadap Tuhanmu.
Jangan sampai Anda sebagai orang percaya tidak kembalikan apa yang harusnya kau kembalikan kepada Tuhan. Itu sebenarnya akarmu sedang bermasalah. Kalaupun kau kembalikan, engkau tidak jujur. Tidak ada buah rohani yang signifikan yang terjadi atas. Akarmu sedang rusak. Dan rusaknya itu sangat parah. Kalau akar Bapak Ibu Saudaraku, akar sebuah pohon, kemungkinan besar ketika sudah rusak parah, si pemilik pohon akan sulit memperbaikinya. Tapi kalau akar rohanimu sudah rusak parah, Kristus masih mampu memulihkannya. Amin. Asalkan engkau mau. Tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Yang ada hanyalah hal-hal daging. Pacaran, naik motor, boncengan. Cowoknya pura-pura rem lagi. Jangan rem bang, ini macet remnya. Lampu merah. Wah, ini bukan buah-buah rohani yang muncul. Kedagingan. Saudaraku, kenapa bisa demikian? Akarmu rusak. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, akibat akar rusak tadi apa? Akar kekristenan merusak, tidak ada pertumbuhan, tidak ada gairah melayani, tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Yang keempat, mudah jatuh oleh karena goncangan atau cobaan hidup. Di gereja dia berkata begini, mana kurang keras? Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Nangis dari kiri, nangis air ingus, tisu, air liur menetes. Orang lain bilang luar biasa ibu itu ya, luar biasa bapak itu ya, sambil dia angkat tangan. Ku kan berdiri, nggak tahu lagi mukanya seperti apa bentuknya. Orang lain lihat dia di gereja, engkau menangis seakan-akan engkau mampu berdiri kokoh, tapi di luar sana goncangan itu datang, engkau rebah. Kenapa bisa rebah? Akarmu tidak kuat, akarmu tidak kokoh, akarmu rusak. Akhirnya akibat dari akar yang rusak, mudah jatuh dan kemungkinan akan roboh. Akibat dari goncangan-goncangan, akibat dari tekanan-tekanan ekonomi, akibat dari masalah-masalah keluarga dan rumah tangga, akibat dari masalah-masalah yang lainnya, bisa jadi menggoncang Anda dan saya. Tapi ketika akarmu bagus, ketika akarmu bertumbuh dengan baik, cobaan, goncangan, angin apapun tidak akan pernah bisa menjatuhkan Anda dan saya. Tapi ketika akarmu rusak, di sana engkau jatuh. Mana Bapak Sianu tidak pernah lagi datang? Mana Ibu Sianu tidak pernah lagi muncul? Mana temanmu yang biasa kau ajak itu kenapa lagi tidak pernah datang? Kenapa Bapak tidak muncul lagi? Goncangan menerpa dia, tekanan hidup menghimpit dia. Akibatnya jatuh karena tidak memiliki akar yang baik. Saudaraku yang kekasih, akibat dari akar yang rusak, Anda dan saya tidak mudah, akan mudah jatuh, akan mudah goncang, akan mudah rebah. Dan Anda tidak mungkin lagi bisa untuk bangkit kalau Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Banyak hal yang mungkin bisa membuat Anda jatuh. Banyak hal tekanan hidup yang bisa membuat Anda tidak lagi berdaya. Tetapi ketika Anda dan saya perbaiki akarmu, dekatlah dengan Kristus, maka engkau akan mampu bangkit berdiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, katakan yang terakhir. Bilang sama temanmu, ini yang terakhir, bilang. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudaraku, akibat akar kita rusak dalam kekristenan kita. Apa yang pertama? Tidak ada Yang kedua apa?
Tidak ada gairah melayani. Yang ketiga apa? Tidak ada buah-buah rohani yang muncul. Yang keempat apa? Mudah jatuh oleh karena cobaan atau goncangan hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, akibat dari akar kekristenanmu tidak bagus atau rusak, akhirnya engkau mati atau undur dari pelayanan. Kemana si Anu? Ku dengar beritanya sudah masuk Andia. Kemana si Anu? Ku dengar dia sudah di kedetua dia. Kemana si Anu? Sekarang sudah ngerokok dia. Saudaraku, kemana si Anu? Ku dengar beritanya dia pergi ke dukun yang ada di Wahau itu. Saudaraku, kehilangan dalam hadirat Allah. Yang awalnya dia rebah, akhirnya jatuh dan tak berdaya, mati dan undur dari pelayanan. Tidak lagi ada persekutuan, tidak lagi ke gereja, tidak lagi penyembahan, tidak lagi doa dan berkata, Tuhan tidak adil. Buat apa aku melayani Engkau? Kenyataannya hidupku begini. Buat apa aku mengembalikan persepuluhan? Kenyataannya hidupku begini. Buat apa aku mengembalikan persembahan? Kehidupanku begini. Buat apa aku main keyboard? Kenyataannya hidupku begini. Selalu menyalahkan Tuhan. Dia tidak tahu banyak kisah yang terjadi dalam Alkitab. Sebagaimana banyak goncangan cobaan yang dihadapi. Termasuk salah satunya siapa? Ayub. Ketika dia mengerti kebenaran, ketika dia baca firman Allah, ketika hidup dalam kebenaran, dia tidak mungkin menyalahkan Tuhan dan tidak mungkin menyalahkan keadaan dan tidak menyalahkan orang lain, tapi memperbaiki diri karena dia tahu firman. Seringkali kita menyalahkan keadaan, seringkali kita menyalahkan orang lain, terlebih lagi seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku udah melayani, apa kau ambil mamaku? Aku masih sayang sama dia. Tuhan, kau bilang kalau aku melayani semuanya akan berjalan baik, tapi mengapa aku dipecat dari pekerjaan? Saudaraku, akan ada banyak goncangan yang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kalau kau baca firman Tuhan dengan baik, berulang-ulang dan menjadi rema buatmu, engkau akan banyak dapatkan pembelajaran kisah hidup yang dimana cobaan yang kau alami belum seberapa dibandingkan dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang hidup lebih dulu daripadamu. Tapi karena engkau udah baca firman, engkau malas ibadah, motivasimu datang salah beribadah, salah melayani. Dan ketika engkau digoncang dalam goncangan itu, engkau tidak berdaya. Walaupun engkau rebah, harusnya masih bisa diangkat. Tapi sayang ketika engkau rebah, engkau tidak bangkit. Seorang penulis berkata, ketika engkau 7 kali jatuh, engkau harus 8 kali bangkit. Amin. Amin. Ketika 7 kali kau jatuh, engkau harus 8 kali bangkit. Artinya engkau boleh jatuh, tapi engkau terus masih bangkit dan eksis untuk berdiri dalam melayani kerajaannya. Amin. Jangan 7 kali kau jatuh dan engkau tidak mau bangkit lagi, sambil engkau bernyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Saudaraku, apapun goncangan yang kau alami hari ini, kembalikan akarmu kepada kebenaran. Kristuslah yang dapat mengubahnya. Serusak apapun Anda, serusak apapun pendeta Charles Manurung, Tuhan mampu memulihkanku, memperbaiki diriku, sehingga aku dan engkau kuat menghadapi tekanan hidup. Di tahun 2022 ini, tekanan goncangan akan begitu banyak. Kalau Anda tidak berakar dengan baik, Anda akan tergilas dengan zaman, dan Anda tidak akan mampu melewati tahun 2023, 22, masuk 2023 untuk menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Dan hari ini kusampaikan ini kepadamu, selilikilah dirimu, akarmu sampai di mana. Ketika rusak, tidak ada yang bisa memperbaikinya selain daripada Kristus yang punya kehidupan buat Anda dan saya. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Ku kan berdiri
di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan